Rahmat adalah seorang ojol yang biasa menarik penumpang setiap hari, baik di waktu pagi, siang, sore, ataupun malam. Ini adalah satu-satunya pekerjaan yang dia bisa lakukan untuk menafkahi anak dan istrinya. Rahmat mempunyai seorang istri dan sepasang anak yang sangat dia cintai. Setiap hari Rahmat mengantar penumpangnya melewati berbagai jalur perjalanan baik di kota maupun sampai pelosok desa. Hingga pada suatu hari, itu adalah peristiwa yang tidak biasa dia rasakan. Ganjil sekali dan tidak akan dia lupakan seumur hidup. Malam itu, Rahmat sedang istirahat di pangkalan tempat dia biasanya menunggu orderan penumpang. Malam itu, entah memang kebetulan atau tidak, sepi sekali. Bahkan tidak ada orang yang memesan jasa ojolnya satupun. Rahmat nampak sabar menunggu. Hingga tak terasa malam pun semakin larut. Rahmat masih belum menyerah dan terus menunggu orderannya. Dan ketika jam menunjukkan pukul 9:30 malam, handphonenya berbunyi. Dan saat Rahmat cek itu adalah notifikasi bahwa ada orang yang ingin memesan ojolnya. Dengan senang hati Rahmat pun langsung bergegas menuju tempat titik penjemputan. Dengan perasaan semangat dan gembira mendapatkan satu penumpang, Rahmat tidak sabaran lagi untuk menjemput penumpangnya itu. Setelah sekitar kurang lebih 15 menit beliau berkendara, dia tiba di daerah gang yang sangat sepi, jauh dari keramaian. Meskipun masih terdapat banyak rumah warga di gang itu, tapi entah kenapa, suasananya terasa mulai berbeda dari malam-malam biasanya. Udara mulai dingin seperti menusuk kulit, suasananya sepi dan sunyi yang membuat Rahmat mulai merasakan sensasi yang menakutkan. Tapi meskipun begitu Rahmat tetap berusaha memberanikan diri untuk tetap menjemput pemesan ojolnya. Ketika hampir sampai di titik tujuan, Rahmat melihat seorang wanita telah menunggu di bawah pohon beringin yang lumayan rimbun. Dan kebetulan di daerah tersebut lampu penerangan masih belum banyak. Rahmat pun juga masih kurang jelas melihat orang yang memesan jasanya. Tapi dia tahu itu adalah seorang wanita. Ketika sampai, Rahmat langsung menurunkan laku motornya dan segera berhenti. Rahmat tidak berpapasan langsung dengan wanita pemesan ojol tersebut karena daerahnya agak gelap dan remang, jadi tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Rahmat pun berbicara duluan. Atas nama Sekar? Lalu wanita itu hanya diam. Setelah beberapa menit, dia pun baru membalas, "Iya, itu saya." Lalu Rahmat langsung mempersilahkan Sekar naik dan memberikan helm buatnya. Setelah itu, mereka langsung menuju lokasi tujuan. Selama di jalan, Rahmat dan Sekar tidak banyak berbicara. Hanya sepatah dua patah kata saja mereka bicara, seperti memastikan alamat lokasi yang dituju. Suasana semakin larut malam dan jalanan semakin sepi. Hampir tak ada kendaraan yang lewat. Meski Rahmat sudah melewati daerah gang sepi itu, entah mengapa suasananya masih terasa ganjil. Tiba-tiba Sekar berbicara, "Mas, kita berhenti di dekat persimpangan lampu merah di depan ya." Rahmat kaget sekaligus heran. "Tapi Mbak, lokasinya masih belum sampai?" "Tidak apa-apa Mas, saya berhenti di sini saja," ujarnya. Lalu Rahmat dengan perasaan yang mulai gelisah memberhentikan motornya pas di persimpangan lampu merah. Lalu Sekar pun turun dari motor, dan Rahmat baru saja ingin mengambil helmnya. Sekar langsung bicara, "Mas, sebaiknya jangan menghadap ke belakang. Mas tetap menghadap ke depan, jangan melihat saya." Di sini Rahmat mulai takut dan keringat membasahi tubuhnya. Dan dia mulai paham situasinya. Dan Rahmat pun mematuhi apa yang dikatakan Sekar. Tapi Rahmat masih penasaran kenapa dia tidak boleh melihat Sekar. "Maaf Mbak, kenapa toh saya enggak boleh melihat Mbak? Kan saya mau ambil helm dan uangnya Mbak." Sekar pun menjawab, "Kalau Mas melihat ke belakang, maka saya akan selalu ikut dan meneror Mas selamanya." Mendengar hal itu, bergetarlah tubuh Rahmat karena merasa ketakutan dan kebingungan, panik, gelisah menguasai pikirannya. Tapi dia berusaha untuk tetap setenang mungkin, karena penasaran juga Rahmat melihat sedikit dari kaca spion motornya. Dan ketika dilihat, nampak seorang wanita berambut panjang, berbaju putih, dan wajahnya agak kurang jelas, tetapi nampak bercak darah di wajah dan tubuhnya. Rahmat pun ketakutan luar biasa, dan tidak bisa bergerak sedikit pun. Lama Rahmat terdiam dan mematung di motornya. Lalu Sekar berbicara lagi, "Ini helmnya Mas,
dan uangnya saya taruh di jok belakang. Tapi ingat jangan Mas menoleh atau Mas akan menyesal seumur hidup." Lalu Rahmat hanya bisa pasrah dan berdoa dalam hati dan mengikuti arahan Sekar. Setelah beberapa saat nampak Sekar pun pergi dengan cara terbang melewati Rahmat lewat pepohonan yang berada di sekitar jalan raya itu. Samar-samar terlihat dia meninggalkan Rahmat. Rahmat pun dengan keringat dingin mengambil helm dan uang yang ada di belakang. Dan dilihatnya uang itu adalah uang zaman dulu yang diikat dengan tali yang usang. Lalu Rahmat dengan perasaan yang masih campur aduk segera bergegas pulang ke rumah dengan cepat. Dan apakah Anda tahu siapa sosok Sekar sebenarnya? Mungkin Anda bisa menebak? Silahkan tulis di kolom komentar. Subscribe dan like channel ini agar kamu bisa mendengarkan cerita horor lainnya. Selamat beristirahat.